Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mantra pesantren atau manuskrip Nusantara dari pesantren yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam program podcast mengenai manuskrip-manuskrip, karya-karya, sejarah ulama-ulama pesantren di Nusantara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manuskrip, arsip, jaringan keilmuan daripada seorang tokoh penting dalam sejarah pesantren yang ada di Nusantara pada peralihan abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu Kiai Haji Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani Al-Jawi atau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Sholeh Darat. Beliau hidup dalam kurun masa antara tahun 1820 sampai tahun 1903. Sebagaimana kita telah singgung dalam pembahasan sebelumnya, jika Syekh Sholeh Darat ini merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah pesantren yang ada di Nusantara pada peralihan abad ke-19 dan awal abad 20. Di mana pertama, Syekh Sholeh Darat ini merupakan mahaguru dari ulama-ulama besar Nusantara pada zamannya. Di antara muridnya Syekh Sholeh Darat ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada Kiai Tabsyir Anam yang menjadi Grand Mufti di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus pengarang kitab tafsir Al-Quran berbahasa Jawa aksara pegon. Lalu muridnya Syekh Sholeh Darat yang lain adalah Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi Al-Makki, seorang ulama besar Makkah yang mengajar di Masjidil Haram yang berasal dari Termas Pacitan. Terdapat juga sosok yang terhubung dengan keguruan Syekh Sholeh Darat ini adalah tokoh bagi gerakan perempuan modern di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Selain itu, Syekh Sholeh Darat juga memiliki sejumlah murid yang berasal dari Tatar Sunda, bukan hanya dari Jawa. Di antara yang tercatat murid daripada Syekh Sholeh Darat dari Sunda ini ada namanya Kiai Muhammad Ghazali bin Zainul Arif yang berasal dari Majalengka. Ada juga murid Syekh Sholeh Darat lainnya yang dari Sunda ini adalah Kiai Haji Tubagus Bakri yang merupakan mahaguru ulama Sunda pada zamannya yang mendirikan pesantren di kawasan Sempur di Purwakarta, di Pleret Purwakarta ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menyinggung tentang karya-karya Syekh Sholeh Darat dalam berbagai bidang disiplin keilmuan Islam yang beliau tulis dalam bahasa Jawa aksara Arab atau Jawa Pegon ya. Dan karena itu Syekh Sholeh Darat mendapatkan julukan sebagai Bapak Kitab Jawa Pegon karena Syekh Sholeh Darat lah yang mempelopori penulisan karya-karya keislaman dalam bahasa Jawa aksara pegon dalam berbagai disiplin keilmuan, dalam bidang ilmu hukum Islam, dalam bidang teologi Islam, dalam bidang tafsir Al-Quran, dalam bidang etika moral, dalam bidang tasawuf, termasuk halnya dalam bidang astronomi, juga dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Termasuk halnya Syekh Sholeh Darat juga yang menjadi pelopor akan dicetaknya karya-karya kitab berbahasa Jawa pegon, yang mana kitab-kitab tersebut dicetak bukan hanya di Jawa tetapi justru dicetak di pusat-pusat literasi dunia Islam pada zamannya. Ada di Singapura, ada di Bombay, ada di Mekah, ada juga di Kairo ya. Termasuk halnya di pertemuan sebelumnya kita menyinggung tentang jaringan keilmuan Syekh Sholeh Darat, yaitu guru-guru Syekh Sholeh Darat yang ada di Jawa, termasuk halnya yang ada di Mekah yang jumlahnya lebih dari 10 orang guru ya. Dan kepada guru-guru itu Syekh Sholeh Darat mengaji berbagai bidang disiplin ilmu keislaman, lalu mendapatkan sanad keilmuan dan juga mendapatkan kredensi intelektual atau ijazah ya. Nah,
pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai manuskrip-manuskrip, arsip-arsip kesejarahan yang berkaitan dengan Syekh Saleh Darat. Di antaranya adalah kita akan menelusuri sanad keilmuannya Syekh Saleh Darat, kitab-kitab yang beliau aji itu apa saja, sampai kepada pengarang kitab-kitab itu. Jadi kita bisa lihat di bagian ini, disebutkan jika Kiai Saleh Darat ini di antara guru beliau, kiai beliau yang ada di Jawa itu ada namanya Kiai Muhammad Syahid yang berasal dari Kajen di Juwanapati di Jawa Tengah ya. Disebutkan kalau kepada Kiai Syahid ini Kiai Saleh Darat mengaji beberapa kitab-kitab fikih Islam, di antaranya kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab Minhajul Qawim, kitab Syarah Khotib, dan terakhir mengaji kitab Fathul Wahab. Dan di sini kita akan mencoba untuk menelusuri sanad keilmuannya Kiai Saleh Darat dalam kitab Fathul Wahab sampai kepada pengarangnya. Pengarang kitab Fathul Wahab sendiri adalah namanya Syekhul Islam Al-Hafidz Zakaria Al-Ansori. Beliau seorang ulama Mesir yang wafat pada tahun 1520 ya. Jadi penelusuran ini menghantarkan bahwasannya jalur sanad keilmuan Kiai Saleh Darat dalam kitab Fathul Wahab melalui Kiai Kajen, Kiai Syahid ini adalah pertama Kiai Saleh Darat mengaji kitab Fathul Wahab ini kepada Kiai Syahid dari Kajen. Kiai Syahid Kajen ini kemudian mengambil periwayatan kitab Fathul Wahab ini dari salah satu gurunya yang bernama Kiai Zaid, seorang ulama Solo yang mengajar di Mekah. Kiai Zaid ini mengambil periwayatan Fathul Wahab ini dari gurunya yang bernama Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Lalu Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati ini mengambil periwayatan Fathul Wahab dari gurunya yang bernama Syekh Abdullah Asy-Syarqawi yang merupakan Grand Syekh Al-Azhar pada zamannya, wafatnya tahun 1812 ya. Lalu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ini mengambil periwayatan Fathul Wahab dari gurunya yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Fattah Al-Mulawi atau Al-Malawi. Al-Mulawi ini mengambil periwayatan dari gurunya yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki. Beliau mengambil periwayatan dari gurunya lagi namanya Syekh Abdullah bin Sa'id Baqusyair Al-Makki. Beliau mengambil periwayatan dari gurunya yang bernama Sayyid Umar bin Abdurrahim Al-Basri. Lalu beliau mengambil periwayatan Fathul Wahab ini dari gurunya yang bernama Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ar-Romli. Ar-Romli mengambil periwayatan Fathul Wahab dari gurunya sekaligus pengarang Fathul Wahab itu sendiri yang bernama Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Jadi ada 10 mata rantai di atas Kiai Saleh Darat yang menyambungkan beliau kepada mu'alif kitab Fathul Wahab ini dari jalur guru pertamanya yaitu Kiai Muhammad Syahid dari Kajen ya. Lalu disebutkan juga di sini bahwasannya Kiai Saleh Darat juga belajar Fathul Wahab kepada gurunya yang lain yaitu Kiai Ishaq Damaran ya dari Kudus ya. Kiai Ishaq Damaran disebutkan beliau ini mengambil jalur periwayatan keilmuan atas Fathul Wahab ini dari gurunya yaitu Kiai Nur dari Seputon Semarang. Jadi satu Kiai Ishaq Damaran belajar kepada Kiai Muhammad Nur Semarang Seputon, lalu Kiai Muhammad Nur Semarang dari Kiai Zaid Solo yang tadi disebutkan, lalu Kiai Zaid Solo ya sanad sampai kepada mu'alif Fathul Wahabnya sama dengan yang sebelumnya tadi disebutkan ya. Nah, di sini ada jalur lagi. Kalau Kiai Saleh Darat juga belajar Fathul Wahab ini kepada 3 orang ulama Mekah ketika belajar di Mekah ya. Satu dari Syekh Zaid Solo, yang kedua dari Syekh Umar Barokat Asy-Syami, lalu yang ketiga dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Ada beberapa jalur ya yang kemudian menjadi cabang yang
cukup berbeda dari jalurnya Syekh Zaid Solo dengan jalurnya Sayyid Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, meskipun nanti akan ketemu. Di antaranya kalau Syekh Zaid Solo kan tadi sudah disebutkan ya. Syekh Zaid itu menyambung jalur periwayatannya dari gurunya yaitu Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, dari gurunya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, sambung menyambung sampai kepada Syekh Zakaria Al-Ansori. Lalu kalau dari jalur Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Syekh Sholeh Darat menyebutkan di antara guru beliau Syekh Hasbullah Al-Makki ini, Hasbullah Al-Makki itu mengambil periwayatan dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani Ad-Dagestani Al-Makki, wafatnya 1886 ya. Jadi Syekh Abdul Hamid Syarwani yang merupakan guru daripada Syekh Hasbullah Al-Makki ini merupakan seorang ulama besar di Mekah, penulis karya fenomenal berjudul Hasyiah Syarwani ala Tuhfah. Lalu Syekh Syarwani jalur keilmuannya menyambung kepada Syekh Ibrahim Bajuri, Grand Syekh Al-Azhar, wafatnya 1860-an. Lalu Ibrahim Bajuri sanad keilmuannya menyambung kepada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi yang tadi disebutkan ya. Ini sanad keilmuan Syekh Sholeh Darat dalam kitab Fathul Wahhab. Jadi ada 5 jalur periwayatan Fathul Wahhab yang dimiliki oleh Kiai Sholeh Darat. Pertama dari Kiai Syahid Kajen, yang kedua dari Kiai Ishaq Damaran, yang ketiga dari Syekh Zaid Solo di Mekah, yang keempat dari Syekh Umar Barokat Asy-Syami di Mekah, dan yang kelima dari jalur Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki di Mekah. Lalu di sini ada juga sanad keilmuan Kiai Sholeh Darat dalam kitab Al-Iqna ya, yang merupakan karangannya siapa namanya Al-Khatib Asy-Syarbini ya. Salah satu kitab yang diaji oleh Syekh Sholeh Darat daripada gurunya yang ada di Mekah yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Kita bisa menyebutkan sanad keilmuannya Kiai Sholeh Darat dalam kitab Iqna di sini. Pertama, beliau meriwayatkan Iqna Kiai Sholeh Darat ini dari gurunya Syekh Hasbullah Al-Makki, Hasbullah Al-Makki dari gurunya Syekh Syarwani Al-Makki, Syekh Syarwani dari gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri, Syekh Ibrahim Bajuri dari gurunya Syekh Abdullah Hijazi Syarqawi Al-Azhari Al-Misri, Syekh Syarqawi dari gurunya bernama Ahmad bin Abdul Fattah Al-Mulawi atau Al-Malawi, Ahmad bin Abdul Fattah dari gurunya Syekh Abi Thohir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurani, dari ayahnya Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Madani, lalu dari gurunya Syekh Sofiyuddin Ahmad Al-Qushashi, dari gurunya Abul Mawahib Ahmad bin Ali Asy-Syanawi, dari gurunya Ahmad bin Zainuddin Al-Khatib Asy-Syarbini, dari pengarangnya dan juga ayahnya yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini adalah jalur keilmuan periwayatan Kiai Sholeh Darat terhadap kitab Al-Iqna. Lalu ini adalah jalur periwayatan Kiai Sholeh Darat terhadap kitab Ihya Ulumiddin karangannya Imam Ghazali ya. Dikatakan bahwasannya Kiai Sholeh Darat ini khatam kitab Ihya dari awal sampai akhir dan mendapatkan ijazah dari guru beliau yang ada di Mekah yaitu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah ya. Lalu Ahmad Zaini Dahlan meriwayatkan Ihya dari gurunya Syekh Utsman Ad-Dimyati, Utsman Ad-Dimyati dari gurunya Abdullah Syarqawi, Asy-Syarqawi dari gurunya Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, Al-Malawi dari gurunya Ahmad bin Muhammad An-Nakhli Al-Makki, An-Nakhli dari gurunya Syekh Abdullah bin Sa'id Baqusyari Al-Makki, dari gurunya Umar bin Abdurrahim Al-Basri, dari gurunya Syamsuddin Ar-Romli, dari gurunya Syarafuddin Abdul Haq As-Sanbati, dari gurunya Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, dari gurunya lagi Abi Ishaq Ibrahim At-Tanuhi, dari gurunya lagi Taqiyuddin Sulaiman bin Hamzah Ad-Dainuri, dari gurunya lagi Hafiz Abil Faraj Abdul Khaliq Al-Yusfi Al-Baghdadi, dari gurunya sekaligus pengarang Ihya Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali ya. Nah, jadi itu jalur periwayatan Syekh Sholeh Darat terhadap kitab Ihya Ulumiddin ya. Lalu ada juga ini sanad tafsir Jalalain ya, yang
ditulis oleh Kiai Soleh Latang Banyuwangi, tetapi kemudian dari Said Ahmad Zaini Dahlan, dan Said Ahmad Zaini Dahlan ini sebagaimana kita tahu adalah gurunya Syekh Soleh Darat, tetapi kita bisa diskusikan ini nanti di lain kesempatan ya. Sahabat mantra pesantren sekalian, sebagaimana disebutkan tadi bahwasannya Syekh Soleh Darat Semarang ini selain tercatat sebagai maha guru ulama-ulama Jawa pada zamannya, ternyata juga beliau memiliki sejumlah murid yang merupakan ulama besar dari Tatar Sunda pada masanya. Di antaranya adalah ada seorang guru, ada seorang murid daripada Kiai Soleh Darat ini yang berasal dari Majalengka, dari Jawa Barat ya, yang bernama Kiai Muhammad Ghazali bin Zainal Arif ya. Ini terekam sebagaimana kita lihat dalam manuskrip kitab yang ditulis oleh Kiai Muhammad Ghazali yang berjudul Tarjamatul Mukhtar, yang merupakan syarah dan terjemah daripada kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar dalam bahasa Sunda aksara Arab atau Sunda Pegon ya. Karya ini disebutkan sebagaimana kita lihat ya. Jadi ieu kitab Tarjamatul Mukhtar Syarahna Ghayatul Ikhtisar. Ini kitab terjemah Tarjamatul Mukhtar yang merupakan syarah daripada kitab Takrib atau Ghayatul Ikhtisar karanganana Syekh Abi Suja, bangsa mazhab Imam Syafi'i, yang merupakan karya seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, itu Syekh Abi Suja ya. Nah, lalu dikatakan anu ngumpulkeun kana ieu syarah fakir hakir Muhammad Ghazali bin Zainul Arif Majalengka. Namanya adalah seorang fakir yang hina, yaitu Muhammad Ghazali bin Zainul Arif Majalengka. Disebutkan di sini kengingna ngawitan nerjemahkeun nalika poe Sabtu awalna bulan Dzulqa'dah tahun 1317. Jadi disebutkan mengumpulkan, menghimpun syarah berbahasa Sunda Tarjamatul Mukhtar ini itu pada hari Sabtu awal bulan Dzulqa'dah tahun 1317 Hijri yang bertepatan dengan tahun 1900 Masehi. Nah, dalam salah satu halaman kitab Tarjamatul Mukhtar karya Syekh Kiai Muhammad Ghazali Majalengka ini disebutkan bahwasannya sareng ningal tafsir Semarang karanganana anu banget alimna Syekh Muhammad Soleh bin Umar Semarang eta ngangge bahasa Jawa. Tina eta jisim kuring hajat bade nerjemahkeun kalayan ngangge bahasa Sunda. Jadi ternyata yang memotivasi Kiai Muhammad Ghazali untuk menuliskan karya fikih dalam bahasa Sunda ini yang merupakan syarah takrib berbahasa Sunda, ini tak lain adalah gurunya, yaitu Kiai Soleh Darat ya, yang disebutkan sebagai Syekhuna di sini. Disebutkan kalau Kiai Soleh Darat ini banyak menulis karya dalam bahasa Jawa Pegon, diantaranya adalah tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon ya. Itu yang memotivasi Muhammad Al-Ghazali dari Majalengka untuk menuliskan karya berbahasa Sunda. Itu termotivasi oleh guru beliau yaitu Kiai Soleh Darat ya. Nah, disebutkan juga di sini salah satu murid Kiai Soleh Darat yang berasal dari Sunda, ada namanya Kiai Haji Tubagus Muhammad Bakri yang berasal dari Sempur Pleret Purwakarta. Jadi dalam kitab Kiai Bakri ini, kitab ya kita tidak bisa sebut manuskrip tetapi ya naskah tua ya. Jadi kitab kemudian dicetak ya, walaupun cetaknya sepertinya cetak stensil di sini. Kitab ini berjudul Idahul Karatoniyah fi ma yata'allaq bidolalatil wahabiyah. Dalam karya ini disebutkan guru-guru daripada Tubagus Bakri Pleret Purwakarta ini, diantaranya yang disebutkan di sini adalah Kiai Soleh Darat Semarang ya. Nah, sahabat mantra Nusantara sekalian, ada hal penting lagi di sini dari sosok Syekh Soleh Darat, bahwasannya kita masih menjumpai tulisan tangan asli daripada Kiai Soleh Darat itu sendiri ya. Kita mendapatkan beberapa kopi salinan dan juga scanan manuskrip di sini yang itu merupakan tulisan tangan Kiai Soleh Darat sendiri ya, artinya tulisan tangan asli dari Syekh Soleh Darat ya. Sebagaimana kita lihat di sini
Ini adalah tulisan tangan Kiai Soleh Darat ketika beliau selesai menulis syarah hikam berbahasa Jawa Pegon ya. Kita bisa lihat di sini tamat iki tarjamah sasi Dzulqa'dah ing dalam tahun 1291 Hijriah Muhammad Soleh bin Umar Semarang Kampung Darat ini ya. Jadi dikatakan bahwasannya Kiai Soleh Darat ini selesai menerjemahkan hikam Ibni Athaillah As-Sakandari dalam bahasa Jawa aksara Arab itu pada bulan Dzulqa'dah tahun 1291 Hijri yang bertepatan dengan bulan Desember tahun 1874 Masehi. Ini lama ya, lama sekali. Artinya tahun 1874 ini Syekh Soleh Darat sudah menghasilkan karya. Dalam hal ini adalah syarah dan juga terjemah hikam dalam bahasa Jawa Pegon ya. Lalu ini juga merupakan kopian daripada surat yang ditulis langsung oleh Syekh Soleh Darat kepada salah satu muridnya, yaitu Kiai Penghulu Tafsir Anom yang merupakan mufti di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Surat sekaligus ijazah ini ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Jawa Pegon ya pada bulan Safar tahun 1315 Hijri bertepatan dengan bulan Juli tahun 1897 yang isinya merupakan ijazah doa sekaligus nasihat dan motivasi yang diberikan oleh Syekh Soleh Darat kepada Kiai Penghulu Tafsir Anam ini. Lalu ini juga merupakan tulisan tangan asli dari Syekh Soleh Darat ya, dan ada nama terang Syekh Soleh Darat di akhir surat. Yang menarik ini adalah surat ini adalah surat tulisan tangan Syekh Soleh Darat yang ditulis oleh beliau kepada Snok Hurgronje. Snok sebagaimana kita tahu adalah tokoh yang sangat kontroversial. Dia ini adalah seorang orientalis, seorang ahli kajian Islam, seorang penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda ya, dan ternyata Snok ini berkorespondensi dengan Kiai Soleh Darat. Salah satu bukti adanya hubungan antara Snok Hurgronje dengan Kiai Soleh Darat ini adalah ya ini lampiran surat ini ya, ditulis dalam bahasa Jawa Pegon itu pada bulan Desember tahun 1892. Kiai Soleh Darat sebagaimana tertulis di sini namanya Al-Hakir Muhammad Soleh bin Umar Kampung Darat Semarang ya. Ini isi suratnya apa, kemudian apa yang dibahas oleh Kiai Soleh Darat dengan Snok ini menarik ya. Di antaranya membicarakan tentang beberapa kasus sosial yang terjadi di wilayah Semarang pada masa itu ya. Nah, lalu ini beberapa arsip lain daripada sosok Syekh Soleh Darat yang termuat dalam koran-koran Belanda. Di antaranya ada dari koran De Lokomotif ya pada tanggal 28 Juli tahun 1897 ya, dan ada banyak sekali arsip-arsip Syekh Soleh Darat lainnya ya. Sahabat Mantra Nusantara sekalian, demikian tadi tambahan sesi mengenai manuskrip, arsip, data-data sejarah, jaringan keilmuan, karya-karya yang berkaitan dengan Syekh Soleh Darat yang merupakan sosok penting dalam sejarah tradisi keilmuan pesantren yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa pada peralihan abad ke-19 dan awal abad 20. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita akan mengkaji mengenai manuskrip-manuskrip, arsip-arsip karya-karya ulama pesantren lainnya yang sangat penting sekali dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara ini. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.